yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Shalom Akem, halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Butara. Mari sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik, ibu ajak kalian untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami anak-anakmu kelas 3 SD mau belajar tentang firman-Mu. Berikanlah kami semua kepandaian untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak kelas 3, mari kita akan belajar tentang aku bersyukur kepada Tuhan atas hujan yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita kalau melihat langit warnanya hitam ya, mendung, itu pertanda bahwa kita sudah masuk ke dalam sebuah musim penghujan. Nah, kalau kita mendengar kata hujan itu ada sesuatu yang menyenangkan ya. Mengapa dikatakan menyenangkan? Kita bisa, anak-anak ya, bisa bermain perahu dari kertas. Nah, anak-anak pasti pernah ya melakukan permainan itu. Juga untuk orang tua, khususnya petani, ini di musim hujan, di saat yang paling baik untuk mereka menanam padi. Nah, pada saat musim penghujan, kita jangan lupa untuk selalu membawa payung ataupun jas hujan ya. Nah, hal yang menyenangkan terjadi ketika kita mengalami hujan. Tetapi apabila hujan ini berlangsung terus-menerus, apa yang terjadi anak-anak? Itu menjadikan sesuatu yang bisa dikatakan susah ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab Kejadian 6 dan 7, di sana dikisahkan sejak penciptaan Adam dan Hawa, manusia ini semakin berkembang menjadi sangat banyak jumlahnya. Namun dengan perkembangan manusia, berkembang pula kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan ingin melenyapkan manusia di bumi ini dengan air bah ya. Air bah itu adalah air yang hujan yang begitu panjang, begitu deras ya. Nah, sehingga menggenangi seluruh bumi. Nah, tetapi ternyata di dalam kitab Kejadian tadi ya dikisahkan tidak semua manusia itu berbuat jahat. Ada sebuah keluarga yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga itu bernama keluarga Nuh. Nah, Nuh Tuhan berkenan untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga ini. Nah, Tuhan meminta Nuh ya untuk membuat sebuah bahtera. Apa itu bahtera ini? Coba lihat gambarnya. Bahtera adalah sebuah kapal yang begitu besar yang terbuat dari kayu gofir, kayu begitu kuat. Nah, ukurannya berapa? Lihat gambarnya. Panjangnya 300 hasta atau setara dengan 133 meter. Lebarnya adalah 50 hasta atau sekitar 22 meter. Dan tingginya adalah 30 hasta atau sekitar 13 meter. Wow, itu adalah ukuran yang sangat besar sekali ya. Nah, anak-anak, di dalam pembuatan bahtera itu hanya dibutuhkan 8 orang ya, dan mengerjakan Nuh dan beserta anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa di dalam kitab Kejadian 5 ayat 32 dikatakan di sana, Nuh ini pada saat membuat bahtera ini berusia 500
tahun, sehingga sampai selesai Nuh ini berusia 600 tahun. Jadi kesimpulannya, untuk bisa membuat bahtera dibutuhkan waktu selama 100 tahun. Wow, lama sekali ya anak-anak. Nah, kita lihat di sini, kemudian pada saatnya tiba, Tuhan mau menghukum manusia saat itu dengan air bah. Terjadi hujan yang begitu deras selama 40 hari, 40 malam. Nah, bumi tergenang dengan air, ya, banjir besar, ya, selama 150 hari. Nah, Nuh sekeluarga itu selamat, tadi ada 8 orang. Nuh, Sem, Ham, Yafet, anak-anaknya, dan beserta istri Nuh, dan beserta anak-anak istri dari anak-anak Sem, Ham, dan Yafet, ya. Jadi 8 orang yang selamat. Nah, pada saat bahtera itu akhirnya berhenti, ya, terdampar di Gunung Ararat, maka yang dilakukan oleh Nuh adalah, pertama, Nuh melepaskan burung gagak. Ya, burung gagaknya terbang lalu kembali lagi, itu berarti belum ada air yang surut. Nah, kemudian yang kedua, Nuh ini melepaskan burung merpati, ya. Burung merpati ini kembali dengan membawa sehelai pucuk dari daun zaitun. Nah, di paruhnya, ya, ini bertanda bahwa airnya sudah mulai surut. Tetapi Nuh tidak langsung keluar dari kapal bahtera, dia menunggu lagi 1 minggu dan melepaskan burung yang ketiga, yaitu burung merpati. Dan setelah itu burungnya tidak kembali lagi, ya. Itu saatnya Nuh beserta keluarganya itu memberikan turun dari bahtera dan memberikan persembahan kurban kepada Allah. Nah, sejak itulah Tuhan itu berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan sebuah tanda, yaitu pelangi. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa Nuh beserta keluarganya itu berada di dalam bahtera itu selama kurang lebih 370 hari. Dia tidak kemana-mana, hanya di dalam kapal, dalam bahtera itu selama 370 hari, ya. Ini lama, ya, lama sekali. Nah, dari kisah Nuh ini kita belajar bahwa yang pertama, setiap manusia itu harus memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Nah, setiap perbuatan baik pasti akan mendatangkan sebuah pujian, sebuah penghargaan, dan yang paling utama adalah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Setiap perbuatan jahat, sebaliknya, ya, selalu akan cepat atau lambat mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, hukuman denda, dikucilkan di tengah masyarakat. Nah, termasuk tadi di dalam kisah Nabi Nuh tadi, ya, ada didatangkan hukuman air bah. Nah, Tuhan memberikan kita untuk memberikan kita kemampuan melakukan hal yang baik dan menolak yang jahat. Nah, dengan kita bisa berbuat baik, kita akan merasa hati kita damai, sejahtera, ya. Kita bisa hidup dengan rukun dengan sesama kita. Dan mari hendaklah kita senantiasa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti yang Tuhan sudah contohkan ke dalam kita. Nah, mari anak-anak, ini sudah selesai materi hari ini. Mari kita renungkan semua menjadi pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Kami anak-anak-Mu kelas 3 sudah belajar tentang kisah dari Nabi Nuh. Tuhan, mampukanlah anak-anak Tuhan untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Engkau seperti yang dilakukan oleh keluarga Nuh, sehingga mereka boleh berkenan di hati Engkau dan mereka boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan, ini kami sudah selesai belajar
Kiranya anak-anakmu kelas 3 bukan hanya sekedar mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita kelas 3, pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.